Halo guys, balik lagi bersama gue Rizal di channel White a Minute dalam segmen Time to Story. Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2022, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sebuah negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang diapit oleh dua benua, Asia dan Australia, serta menjadi pembatas antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dengan total lebih dari 700 bahasa daerah yang dipersatukan oleh Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan total lebih dari 275 juta jiwa yang dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Keren juga itu kata-kata. Oke, lanjut. Yap, pada hari ini tanggal 17 Agustus 77 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1945, awal mula kemerdekaan Indonesia, di mana akhirnya bangsa Indonesia bisa terlepas dari tirani kekejaman oleh bangsa penjajah selama ratusan tahun lamanya. Bermula dari datangnya bangsa Portugis yang dikenal sebagai bangsa penjelajah samudera pada tahun 1509, dan diakhiri oleh bangsa Jepang yang dikenal dengan istilah Nippon atau negeri matahari terbit, dengan bekas luka, rumusa, dan berakhir pada tahun 1945. Peristiwa kemerdekaan Indonesia sendiri tak terlepas dari beberapa tokoh-tokoh proklamator pada saat itu. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati, Sukarni, Sayuti Mulih, Latif Hendra Ningrat, dan Laksamana Tadashi Maeda. Pada umumnya kita hanya tahu peristiwa kemerdekaan Indonesia itu adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, tapi kali ini gue mau ngebahas tentang hal-hal yang jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya soal peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang terjadi pada tahun 1945. Dan sudut yang lain ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita tahu, tapi kadang suka luput dari pengetahuan sejarah umum yang kita pelajari sewaktu sekolah dulu. Oke, kalau gitu nggak usah banyak cakap, mari kita mulai aja bahas ceritanya. Yang pertama, Insinyur Soekarno sakit ketika membacakan teks proklamasi. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu faktanya bahwa Insinyur Soekarno ternyata dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi pada pukul 08 pagi tanggal 17 Agustus 1945, atau 2 jam sebelum Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata Bung Karno jatuh sakit. Suhu badannya tinggi dan demam. Perkiraan awal karena beliau kelelahan akibat begadang bersama teman-temannya untuk menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah,
pada saat itu Dr. Soeharto, dokter pribadinya, kemudian datang ke rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Cikini, Jakarta. Dan setelah diperiksa ternyata Insinyur Soekarno menderita penyakit malaria. Mungkin lebih tepatnya penyakit malaria Bung Karno kumat karena penyakit itu mungkin sudah diderita pas masa pengasingan dulu. Dr. Soeharto lalu ngasih suntikan dan ngasih obat buat diminum. Nah, di situ Bung Karno tidur buat istirahat. Terus bangun lagi pas jam 9 pagi. Nah, pas pukul 10 paginya, Insinyur Soekarno ngebacain teks proklamasi yang menandain bahwa Indonesia telah merdeka. Yap, itulah Bung Karno yang mungkin masih menahan rasa sakitnya dan tetap semangat membacakan teks proklamasi dengan tetap berdiri tegar mengumumkan pada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Asli gokil sih ya, sebuah pengetahuan baru buat kita makin bangga akan Insinyur Soekarno. Yang kedua, upacara kemerdekaan dirayakan dengan sederhana tanpa musik dan protokol. Nah, faktanya bahwa upacara kemerdekaan Indonesia sendiri dirayakan dalam sederhana tanpa musik dan protokol karena dikhawatirkan ada tentara Jepang yang datang dan terjadi pertumpahan darah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 45 setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini dimanfaatkan oleh pendiri bangsa kita dan melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada awalnya proklamasi kemerdekaan tersebut mau dilakukan di lapangan IKADA atau sekarang sebutannya Monas kali. Tapi karena lapangan IKADA sendiri merupakan tempat terbuka, maka pelaksanaannya dilakukan di halaman rumah Soekarno tanpa musik besar maupun protokol upacara besar karena menghindari bentrok dengan tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa izin Jepang, murni karena perjuangan bangsa Indonesia pada masa itu. Bukan cuma itu aja, ternyata saking sederhananya, tiang bendera sendiri untuk ngibarin benderanya terbuat dari batang bambu jemuran. Tiang ini dimodifikasi dengan ujungnya dikasih kerekan atau katrol dengan tali kasar. Sebenarnya ya, ada tiang bendera yang lebih bagus dan memadai di depan halaman Insinyur Soekarno. Namun, para pemuda gak mau menggunakan tiang bendera yang berhubungan dengan Jepang. Alasannya sih, sebelum merdeka, bendera merah putih boleh dikibarin jika bersanding dengan bendera Jepang. Saat merdeka, para pemuda tidak rela pengibaran bendera merah putih beraroma Jepang. Sebegitu bencinya ya para pemuda dengan tirani penjajahan. Udah terus berlangsung selama bertahun-tahun. Asli sih, salut. Yang ketiga, naskah teks proklamasi tulisan Bung Karno dibuang ke tong sampah. Nah, ada hal yang menarik nih dari sejarah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Faktanya, ternyata teks asli proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno dibuang ke tempat sampah. Loh, kok bisa? Nah, ternyata naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno
itu pada mulanya dianggap sebagai coret-coretan untuk pembuatan naskah proklamasi yang nantinya akan diketik bila sudah disetujui. Naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sendiri dirumuskan oleh 3 tokoh, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Paragraf pertama ditulis oleh Ahmad Subarjo dan paragraf kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, rumusannya, naskah proklamasi akhirnya ditulis oleh Soekarno waktu dini hari pada Jumat tanggal 17 Agustus tahun 45 dan bertempat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Lalu, naskah proklamasi diminta disetujui oleh sidang yang kira-kira dihadiri oleh 40 orang. Kemudian, dengan gerakan cepat, naskah lalu diketik oleh Sayuti Munawar. Nah nih ya, naskah yang ditulis tadi sama Insinyur Soekarno dibuang ke tempat sampah karena udah gak diperlukan lagi. Makanya dibuang gitu aja sih sebenarnya. Untungnya nih ya, naskah hasil tulisan tangan asli Insinyur Soekarno ini dipungut lagi oleh Burhanuddin Muhammadiyah yang merupakan seorang jurnalis pada saat itu. Burhanuddin Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan BM Dia lalu memungut naskah asli proklamasi yang udah dibuang tadi ke tempat sampah dan disimpannya sebagai dokumen pribadinya. Lalu pada tahun 1992, tepatnya pada bulan Mei, BM Dia menyerahkan teks asli proklamasi dari tulisan tangan Insinyur Soekarno kepada Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Tindakan itu dilakukan oleh BM Dia sebagai kunci pelengkap arsip nasional tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi itu kini dirawat dan disimpan di dalam berangkas di ruang bertemperatur khusus di Gedung Arsip Statis Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang keempat, perintah pertama Insinyur Soekarno sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Ada hal yang menarik dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang punya 1000 cerita yang mengundang senyuman. Keberanian Insinyur Soekarno dalam menentang sistem kapitalisme dan imperialisme mampu menjadikan seorang yang berpengaruh dan sejajar dengan para pemimpin kelas dunia kala itu, seperti JF Kennedy, Nikita Khrushchev, Che Guevara, Joseph Broz Tito, dan lainnya. Namun, di balik keberaniannya dan pengaruh hebatnya itu, banyak yang belum mengetahui perintah pertama Insinyur Soekarno saat diangkat menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI menggelar rapat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru. Dalam rapat PPKI itu, Otto Iskandar Dinata menyarankan agar Soekarno dan Muhammad Hatta yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. PPKI pun langsung melantik 2 sosok proklamator kemerdekaan Indonesia, dan dalam pelantikannya tidak ada perayaan atau pesta. Semua dilakukan dengan sederhana. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,
Insinyur Soekarno memilih pulang dengan berjalan kaki. Nah, ini nih yang menarik. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah di Pegangsaan Timur itu, tiba-tiba langkah Insinyur Soekarno terhenti pas melihat tukang sate di hadapannya. Kemudian sang pencetus pemikir Marhaenisme itu mengeluarkan perintah pertamanya sebagai seorang presiden. Sate ayam 50 tusuk, kata Soekarno. Dikutip dari buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang diterbitkan Yayasan Bung Karno pada tahun 2007. Soekarno kemudian berjongkok di pinggir got di dekat tempat sampah sambil menikmati 50 tusuk sate dengan lahapnya tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Beliau sebagai seorang presiden Republik Indonesia dengan santainya aja gitu makan sate di pinggir jalan. Pasti gokil. Loh, profil banget ya presiden pertama Republik Indonesia ini. Salut Samsung. Yang kelima, fotografer yang mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini nih yang seharusnya wajib kita ketahui dalam sejarah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gue yakin lo pada udah gak asing lagi sama foto ini kan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah siapa sih yang mengabadikan foto ini? Oke, langsung kita bahas. Faktanya cuma ada 3 foto proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Foto Presiden Soekarno lagi ngebacain teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Terus 2 foto lainnya pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di Indonesia. Nah, cuma itu aja rekaman visual proklamasi Republik Indonesia. Gak ada foto yang lain. Tapi siapa sih satu-satunya fotografer yang berhasil motret rangkaian acara proklamasi itu? Dia adalah Frans Mendur, seorang wartawan foto sangat berjasa untuk Republik ini. Gak mudah baginya merekam momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Andai aja kalau Frans Mendur dulu gak berbohong pada tentara Jepang, tidak akan ada foto-foto proklamasi Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, berita seputar proklamasi akan diumumkan sudah santer terdengar di kalangan pemuda. Namun belum pasti di mana proklamasi keesokan harinya akan dibacakan. Ketika itu, Frans Mendur adalah juru foto Asia Raya beserta saudara kandungnya yaitu Alex Mendur adalah juru foto kantor berita Domo. Keduanya mendapat informasi soal proklamasi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 50, Jakarta Pusat. Saat itu, Frans Mendur hanya memiliki 3 buah wakil. Dulu belum ada role film ya dulu ya. Dia menjepret peristiwa bersejarah itu sebanyak 3 kali saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan 2 lagi saat pengibaran bendera merah putih. Nah nih ya, keduanya baru sadar kalau hanya mereka berdua juru foto di tempat itu. Saat itu memang proklamasi berlangsung dengan spontan.
tanpa ada persiapan-persiapan khusus. Apalagi panitia, Master of Ceremony atau MC, sama seksi acara juga nggak ada. Nggak ada jurnalis, kameramen, atau wartawan untuk meliput peristiwa penting tersebut. Nah, nasib Alex Mendur sedikit naas. Kameranya dirampas tentara Jepang. Plat negatif film hasil jepretan Alex pun langsung dihancurkan. Tapi Franz lebih cerdik. Dia mengubur plat negatif film miliknya di halaman kantor Asia Raya. Pas tentara Jepang menggeledah,nya, untungnya Franz berbohong. Dia bilang negatif filmnya udah dirampas sama barisan pelopor pendukung Soekarno. Pas suasana aman, Franz mengambil negatif film itu. Kalau sampai ketahuan, ya pasti Franz bakal dibunuh sama tentara Jepang. Alex dan Franz nyari kesempatan buat nyetak foto itu di kamar gelap kantor berita dunia. Kalau bukan karena keterlibatan mereka, pasti tidak bakal ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yap, itulah beberapa fakta menarik soal peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi tanggal 17 Agustus 45. Mungkin sih banyak orang-orang yang belum tahu soal ini semua. Soalnya jarang dan mungkin gak ada di buku-buku sejarah waktu zaman kita sekolah dulu. Yang harus dikasih tahu juga fakta-fakta menarik ini sih, biar wawasan kita sama sejarah lebih bervariasi dari sudut pandang lain. Nah, sekali lagi gue ucapin selamat ulang tahun Republik Indonesia tercinta yang ke-77 tahun. Teruslah membaca Asia yang disegani oleh seluruh dunia. Kepakan saat Garuda menembus awan, melintasi cakrawala. Karena percayalah, kami bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan segala macam keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan keramah tamahannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekian dulu pembahasan gue tentang sejarah unik dari peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bila ada kesalahan dalam informasi, riset, dan tulisan gue, mari sama-sama kita bahas di kolom komentar aja. Jangan lupa untuk terus belajar setiap sejarah yang pernah terjadi di dunia ini, buat nambah wawasan kita dan jadi pedoman buat menyongsong masa depan. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Kalau ada hal yang menarik di tanggal-tanggal berikutnya buat dibahas, langsung aja komen di bawah. Sampai bertemu di Wait a Minute selanjutnya. Karena setiap hari selalu ada hal sejarah menarik buat dipelajari. Thank you and see you in the next video dan goodbye. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.